Mas, Mbak, dan teman-teman semua yang sudah hadir, berkesempatan hadir di dalam, rilis yang ketiga ya, seperti disampaikan Mas Wajid tadi, ini adalah kesempatan ketiga Perludem melakukan rilis dan juga diskusi media yang berkaitan dengan, hasil analisis dan juga pemantauan kami di dalam proses, penyelenggaraan, persidangan perselisihan hasil pemilu kada tahun 2025. Nah, saya izin share screen terlebih dahulu. Rekan-rekan, semua yang hadir pada diskusi kali ini adalah, penutup sebenarnya dari proses analisis dan juga pemantauan yang kami lakukan dalam proses, perselisihan hasil penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu, kepala daerah tahun 2024 yang berlangsung mulai dari awal Januari kemarin hingga, selesai dibacakan atau diucapkan putusannya secara keseluruhan di tanggal 24 Februari, hari Senin kemarin. Jadi, ini sebenarnya melengkapi data analisis dan juga pantauan yang telah kami, sempat rilis sebelumnya di akhir Desember dan juga di akhir Januari kemarin. Kami sudah merilis 2 kelompok data ya. Kelompok yang pertama yang berkaitan dengan jumlah perkara yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dan kemudian, daerah dari mana saja, kategori, eee pemohonnya, dalam kelompok mana saja dan sebagainya. Kemudian di rilis kedua kami menyampaikan hasil dari analisis terhadap seluruh, permohonan, ada 310 permohonan yang kemudian diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi. Dan hari ini kami akan mencoba untuk, menyampaikan analisis dan juga hasil pantauan kami terhadap, proses pelaksanaan persidangan, termasuk juga, eee, terkait dengan putusan yang kemudian sudah seluruhnya diucapkan oleh, Mahkamah Konstitusi. Oke, yang pertama ada beberapa catatan umum yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan proses persidangan PHPU, tahun 2025 ini, PHPKAD tahun 2025 ini. Kami mengapresiasi bahwa Mahkamah Konstitusi telah berhasil menyelesaikan seluruh proses persidangan kurang dari 45 hari kerja sebagaimana waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pilkada. Bahwa kita sama-sama mengetahui, pada awalnya, direncanakan, seluruh, perkara yang kemudian telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tersebut akan diputuskan atau akan diucapkan putusannya pada, pertengahan Maret. Namun memang karena mahkamah melihat adanya, peluang untuk melakukan hal tersebut lebih cepat, maka dari itu mahkamah memajukan, apa, pembacaan putusannya menjadi tanggal 24 Februari dan menurut kami itu adalah satu hal yang sangat perlu diapresiasi, kerja cepat dari Mahkamah Konstitusi ini juga berpengaruh dengan, pelantikan dari, 40 daerah ya yang kemarin, masuk ke dalam proses, pemeriksaan lanjutan. Lalu, kami juga melihat melalui pemantauan kami, selama lebih kurang 8 hari ya, 8 hari, full, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan lanjutan dan proses pembuktian perkara, kami lihat sudah berjalan cukup lancar, tidak ada permasalahan-permasalahan yang berarti meskipun tetap masih ada ya, beberapa kejadian-kejadian khusus, baik itu kejadian unik ataupun kemudian kejadian-kejadian yang berkaitan dengan proses pembuktian yang, yang bisa menjadi catatan perbaikan ke depannya. Salah satunya adalah terkait dengan jumlah ahli dan saksi yang diperkenankan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dihadirkan oleh para pihak, yang menurut kami relatif, terlalu sedikit ya, walaupun demikian kami tetap mengapresiasi karena dari 40 perkara yang kemudian, eee, masuk ke dalam proses pemeriksaan, persidangan, 26 di antaranya itu kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang kemudian membuktikan bahwa meskipun dengan waktu yang sedikit dan juga dengan jumlah saksi ataupun ahli yang dihadirkan tidak begitu banyak, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat, signifikan yang bisa diambil oleh Mahkamah Konstitusi untuk memutus setiap perkaranya. Lalu, terkait dengan durasi persidangan juga kami rasa, Mahkamah Konstitusi sangat berhasil untuk mengelola, durasi persidangan menjadi lebih baik ya, sangat, besar, kemajuannya sehingga tidak ada, relatif tidak ada momentum, ataupun persidangan yang, dilangsungkan hingga malam hari. Walaupun di awal-awal persidangan kemarin kita melihat karena ada kejadian khusus, salah satu hakim tidak bisa, ikut bersidang yang menyebabkan juga persidangan harus disusun sedemikian rupa, di-rolling sedemikian rupa,
untuk kemudian, bisa berjalan sesuai dengan waktu dan meskipun harus, hingga larut malam. Tetapi, kembali lagi itu merupakan apresiasi yang perlu kita sampaikan kepada MK, bagaimana kemudian meskipun ada, kejadian khusus yang terjadi di awal-awal persidangan, tetapi itu tidak menyebabkan, mundur, dari waktu yang sudah ditetapkan, malah bisa lebih cepat. Yang keempat adalah terkait dengan sarana keterbukaan informasi yang disediakan MK, kami rasa juga semakin baik ya, eee apa namanya, update, dan juga pembaruan informasi yang sangat cepat yang dilakukan oleh MK dari website MK sehingga seluruh lapisan masyarakat tanpa harus, terlalu besar effort untuk kemudian mencari informasinya, bisa mencari informasi terkait dengan pelaksanaan sidang PHP-Kada ini hanya dengan membuka satu website saja, yaitu website Mahkamah Konstitusi dan mengunduh seluruh dokumen itu secara terbuka dan, mudah untuk diakses. Lalu, terkait dengan rekapitulasi perkara, sebagaimana yang kita tahu bahwa dari 310 perkara yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi hanya 200, maaf, maksud saya hanya 40 perkara yang kemudian, lolos, ke proses, pemeriksaan, pemeriksaan persidangan, sementara 270 perkara lainnya itu tidak bisa lanjut atau tidak lolos proses dismisal. Dikarenakan, beberapa hal, misalnya terkait dengan, perkara yang ditarik kembali, perkara yang gugur, perkara yang tidak, merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan perkara-perkara lainnya yang tidak dapat diputuskan Mahkamah Konstitusi untuk tidak dapat diterima. Ya, mungkin di dalam diskusi kali ini kita akan lebih banyak fokus ya ke dalam 40 perkara yang kemudian, di apa namanya, masuk atau, diperiksa ke dalam proses pemeriksaan persidangan oleh Mahkamah Konstitusi, yang mana kita tahu 26 di antaranya itu dikabulkan sebagian, lalu kemudian 9 di antaranya ditolak dan 5, dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan, eee 26 perkara yang kemudian kabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi, 24 perkaranya, itu, diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang, baik itu secara, eee, keseluruhan, TPS maupun sebagian. Lalu ada satu perkara yang kemudian diminta untuk melakukan rekapitulasi ulang, serta satu perkara yang hanya diminta untuk melakukan perbaikan terhadap SK yang dikeluarkan oleh KPU. Artinya dari 40 perkara tersebut yang masuk ke dalam pemeriksaan persidangan, ada 25 perkara yang keputusan KPU terkait dengan hasil, pilkadanya itu dibatalkan dan, kemudian diperintahkan untuk melakukan, kegiatan, baik itu pemungutan suara ulang ataupun rekapitulasi suara secara ulang. Dari 24 perkara yang kemudian diperintahkan Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan PSU, ada 14, perkara yang kemudian PSU-nya diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan di seluruh TPS atau dalam kata lain, di 14 daerah akan ada pilkada ulang yang harus dilakukan dengan, waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi antara 60 sampai dengan 180 hari. Sementara 8 kasus di antaranya, 8 perkara di antaranya itu, PSU, nah hanya di beberapa TPS dengan, dengan batas waktu 30 sampai 45 hari, dan 2 perkara di 2 daerah yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan PSU di satu atau beberapa kecamatan dengan batas waktu 45 hari. Terkait dengan batas waktu ini menjadi satu diskresi dari Mahkamah Konstitusi dengan melihat bagaimana beban kerja dari, KPUD, beratnya medan, dan jumlah TPS serta jumlah DPT yang kemudian dipertimbangkan untuk, melakukan PSU tersebut. Belum lagi banyak daerah ya, nanti akan ada data yang kami sampaikan, itu diikuti dengan diskualifikasi, yang artinya bahwa akan ada pencetakan surat suara ulang atau akan ada desain surat suara baru, salah satunya yang terjadi di Kota Banjarbaru, dan juga Kabupaten Tasikmalaya misalnya, yang kemudian, harus dilakukan, pencetakan surat suara ulang. Lalu, ini adalah jumlah sebaran PSU ya, dari yang kemudian, diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Seperti saya sampaikan tadi, 2 di antaranya itu, PSU di satu atau beberapa kecamatan, lalu kemudian 14 PSU di seluruh TPS, dan 8 itu PSU di TPS tertentu.
Eee, kalau kita melihat atau kalau kita bandingkan sebenarnya, dari, PHPKD terakhir ya, tahun 2021 untuk pilkada tahun 2020, pilkada tahun 2020, kita bisa melihat bahwa, ada terjadi peningkatan. Terjadi peningkatan, terutama terhadap daerah-daerah yang melaksanakan PSU secara keseluruhan atau kemudian melakukan dalam tanda kutip "melakukan pilkada ulang". Di tahun 2021 kemarin hanya ada 2 daerah yang kemudian, PSU-nya itu dilakukan di seluruh TPS, namun di tahun 2025 ini akan ada 14 daerah. Artinya peningkatan yang cukup tinggi sekitar 7 kali lipat dari jumlah, daerah yang kemudian, sebelumnya diputuskan di tahun 2021. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa, permasalahan yang ditemukan oleh Mahkamah Konstitusi atau dimohonkan ya, atau terbukti di dalam proses persidangan itu, cukup banyak di tahun 2025 ini sehingga, jumlah, daerah yang kemudian melaksanakan PSU di seluruh TPS-nya itu juga meningkat. Dan kalau kita lihat dari jumlah PSU secara keseluruhan, di tahun 2021 kemarin ada 16 daerah yang kemudian, melaksanakan PSU dan sekarang naik menjadi 24 daerah, artinya, ada kenaikan sekitar, 25% ya dari jumlah, periode sebelumnya. Nah, hal ini juga menjadi catatan juga teman-teman, bahwa tingginya, walaupun ya jika dibandingkan dengan seluruh daerah yang melaksanakan, di seluruh daerah yang melaksanakan pilkada memang rasanya ini menjadi jumlah yang sedikit, tetapi kembali lagi bahwa kita tidak bisa melihat, proses, pelaksanaan pilkada ini hanya dengan membandingkan angkanya saja, namun ketika angka itu naik, walaupun jumlah, keseluruhan lokasi yang atau daerah yang melakukan pilkada juga naik, tetap saja itu tidak dapat dibenarkan dan itu menjadi salah satu indikasi bahwa telah terjadi permasalahan di dalam proses penyelenggaraan pilkadanya. Nah ini, kami coba juga membandingkan ya, dari berdasarkan kategori, kategori, jenis pilkadanya. Kalau kita melihat dari, total itu, ada 23 ya, 23 provinsi yang kemudian atau 23 permohonan untuk pilkada di tingkat provinsi, itu hanya satu yang diterima, satu ditolak, dan, sisanya tidak lolos proses dismisal. Artinya ada sekitar, 21 perkara yang tidak lolos proses dismisal. Sementara untuk pemilu kabupaten kota, maaf maksud saya pemilu kabupaten, dengan jumlah yang paling banyak memang, karena pemilu di kabupatennya paling banyak juga, dari 200, dari 238, permohonan yang berasal dari, pemilihan bupati, itu sebanyak 22, 22 perkara itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, 8 perkara ditolak, dan sisanya itu tidak, lolos proses dismisal. Sementara di pemilihan wali kota, dari total ada 49 perkara yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, eee, ada 3 perkara yang dikabulkan atau diterima, lalu kemudian, tidak ada perkara yang ditolak dan selebihnya tidak lolos proses dismisal atau tidak memenuhi. Nah, ini menunjukkan Mahkamah Konstitusi itu berasal dari, berasal dari, dari kabupaten kota ya, yang menunjukkan memang permasalahannya, sebagian besar itu berada di tingkat kabupaten kota, walaupun memang kalau dibandingkan itu berkaitan dengan jumlah dari, jenis pilkada yang memang dilakukan itu paling banyak di tingkat kabupaten. Lalu, kami juga mencoba melihat, teman-teman, bagaimana kemudian ragam pertimbangan hukum mahkamah ya dalam memutus ini. Kami coba membedah walaupun ya ini dibantu juga dengan data yang sudah dirilis oleh Mahkamah Konstitusi, kami mencoba untuk, melihat juga dari 40 perkara yang kemudian diputus di tanggal 24 kemarin, apa saja kemudian rasanya yang permasalahan yang kemudian, eee,
putus atau kemudian diterima dalilnya oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat dari 26 perkara ya, dari 26 perkara yang kemudian dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi, sebanyak 10 perkara itu berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat calon. Nah, tidak terpenuhinya syarat calon ini, jika dijabarkan lagi itu, eee ada cukup variasi lagi, misalnya terkait dengan ijazah yang kemudian bermasalah, entah itu ijazah palsu atau kemudian ijazahnya, tidak bisa ditelusuri dan sebagainya. Lalu kemudian yang berkaitan dengan masa jeda, bagi mantan narapidana ataupun kewajiban untuk, menyatakan secara terbuka, mengumumkan secara terbuka bagi, seorang mantan narapidana untuk sebelum mencalonkan. Lalu ada 2 perkara yang, pertimbangan hukumnya berkaitan dengan pelanggaran TSM, itu yang terjadi di Kabupaten Serang dan juga Kabupaten Mahakam Ulu, yang cukup, apa ya, cukup menjadi putusan progresif menurut kami karena, untuk, apa namanya, cukup, apa ya, tindakan Mahkamah Konstitusi untuk, menerima pelanggaran TSM ini dengan, bukti-bukti ataupun pendalaman yang cukup sulit kami rasa itu merupakan satu yang harus perlu kita apresiasi. Lalu ada 12 perkara yang kemudian itu berkaitan dengan pelanggaran prosedur pemilihan. Pelanggaran prosedur pemilihan ini juga variasinya cukup banyak kalau dijabarkan. Ada yang berkaitan dengan, kesalahan penghitungan, ada yang berkaitan dengan prosedur, penghitungan, pembukaan kotak suara, waktu pembukaan TPS dan sebagainya yang kemudian, dianggap Mahkamah Konstitusi perlu untuk diperbaiki, sehingga diterima dan dikabulkan secara sebagian dan kemudian diperintahkan juga untuk, melakukan PSU. Lalu ada kesalahan proses penetapan calon. Nah, ini terjadi di, Kabupaten Empat Lawang kalau saya tidak salah ya. Dari jumlah, pasangan calon yang awalnya 3, Mahkamah kemudian menambahkan 1 karena yang bersangkutan ini kemudian, digugurkan atau tidak ditetapkan sebagai calon oleh KPU daerahnya, namun kemudian mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini juga menjadi cukup menarik karena ini sepertinya, pola yang digunakan cukup sama dengan pada saat itu, calon anggota DPD Sumatera Barat yang kemudian tidak ditetapkan atau dihapus dari DCT ketika penetapan, maaf maksud saya dari penetapan dihapus dari namanya dari DCS sebelum ditetapkan DCT, sehingga mahkamah mengkoreksi hal tersebut dan meminta atau memerintahkan untuk dilakukan pemilihan suara ulang. Lalu eee apa namanya, satu perkara yang kemudian pertimbangan hukum mahkamah adalah kesalahan penetapan, SK, hasilnya yang kemudian mahkamah memerintahkan untuk melakukan koreksi. Sementara putusan-putusan yang kemudian tidak dikabulkan, beberapa dalil yang tidak terbukti ya, atau ditolak itu ada 9 perkara. Lalu kemudian, paling banyak itu adalah perkara yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kedudukan hukum di dalam pertimbangan hukum yang disampaikan di dalam putusannya, sebanyak 124 perkara. Lalu, 76 perkara yang dianggap Mahkamah Konstitusi, dalilnya kabur atau tidak jelas, lalu 31 perkara yang dinyatakan lewat waktu, dan sisanya dan lain-lain teman-teman bisa lihat sendiri ada alat bukti tidak memenuhi syarat, gugur, bukan kewenangan MK dan juga ditarik kembali. Nah, pertimbangan hukum ini penting, untuk ditelusuri teman-teman, kenapa kami kemudian, menganalisisnya juga, karena ini berkaitan dengan apa sebenarnya permasalahan yang paling banyak ditemukan Mahkamah Konstitusi, atau apa masalah yang paling banyak dibuktikan di dalam proses persidangan terhadap, pelaksanaan, pilkada yang berlangsung, di berbagai daerah tersebut. Lalu kami mencoba juga untuk membandingkan, jumlah, perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam rentang waktu, 2016 sampai dengan 2024, karena ini adalah proses, berjalannya ya, apa namanya, upaya untuk menyerentakkan, pemilihan kepala daerah mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020, lalu serentak secara keseluruhan di tahun 2024, kita bisa melihat bahwa Eee, memang, di tahun 2004 ini perkaranya, paling banyak yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi karena jumlah daerah yang melaksanakan pilkadanya juga semakin banyak. Namun kalau kita lihat secara persentase, memang sebenarnya persentase perkara perkara yang kabul itu jauh lebih bukan jauh lebih tinggi ya, tidak tidak terlalu jauh, tetapi memang lebih tinggi di tahun 2020 kemarin. Karena kalau dihitung persentasenya ada 13%.
13,7% perkara yang dikabulkan dari seluruh perkara yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi di dalam proses PH-Pilkada. Tapi kembali lagi, tentu ini tidak bisa hanya menjadi perbandingan angka saja, karena kalau memang kita lihat, kita kaitkan dengan jumlah daerah yang diminta untuk melakukan PSU, itu jauh lebih meningkat di tahun 2024 dan apalagi jika dibandingkan dengan jumlah yang melaksanakan PSU di seluruh TPS. Maka kita akan bisa melihat bahwa ada peningkatan yang cukup tinggi dari daerah-daerah yang diminta untuk melakukan dalam tanda kutip pilkada ulang dibandingkan tahun atau periode sebelumnya. Lalu yang berkaitan juga dengan putusan tanggal 24 kemarin, kami juga mencoba untuk menganalisis ya, diskualifikasi yang dilakukan di PH-Pilkada ini, menurut kami kualifikasi pasangan calon. Teman-teman bisa melihat ada 11 kabupaten kota dan juga provinsi yang kemudian, apa namanya, ada salah satu, entah itu calon kepala daerah ataupun calon wakil kepala daerah atau bahkan keduanya, pasangan calon kepala daerahnya yang kemudian didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi, yang alasan utamanya, kami telusuri adalah berkaitan dengan pelanggaran administratif atau juga masalah kasus hukum yang kemudian belum diselesaikan. Nah, peningkatan jumlah ini memang kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 kemarin, jumlahnya meningkat sangat, tinggi ya, karena di tahun 2020 kemarin itu, untuk pertamanya Mahkamah Konstitusi kemudian, melakukan diskualifikasi atau menjatuhi sanksi diskualifikasi kepada 2 pasangan calon di 2 daerah berbeda, yaitu Kabupaten Bovendigul dan juga Kabupaten, Saburai Jua. Nah, yang kemudian kalau kita bandingkan dengan, putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2025 ini, penjatuhan sanksi diskualifikasi itu meningkat cukup drastis, dari 2 daerah menjadi 11 daerah. Meskipun sebagian besar ya, sebagian besar ini tidak jatuhi kepada kedua, baik itu calon ataupun calon kepala daerah ataupun wakil kepala daerahnya, namun hanya salah satunya saja. Tetapi bagi kami ini perlu menjadi catatan karena berkaitan dengan, persyaratan, lalu kemudian berkaitan dengan, keterpenuhan, proses penelaahan, klarifikasi, verifikasi data di dalam proses pendaftaran, calon kepala daerah. Dan, apa namanya, yang kami lihat juga ini menariknya salah satunya di Kabupaten Bovendigul yang kemudian di tahun 2020 itu ada yang didiskualifikasi dan tahun 2024 ini juga ada lagi yang didiskualifikasi, artinya ada permasalahan kemudian harus kita lihat ya, harus dievaluasi sebagai satu permasalahan yang berulang, yang tentunya kalau itu berkaitan juga dengan terpenuhan syarat, calon, maka, ini harus dilihat ada permasalahan yang terus berulang terjadi, dan mungkin salah satu faktor utamanya adalah profesionalitas dan juga kapasitas dari penyelenggara pemilu di daerah yang kemudian tidak berhasil lakukan atau akan aturan-aturan itu di tingkatan teknis. Dan selain itu ada juga berkaitan dengan, apa namanya, syarat dari mantan narapidana untuk kemudian, eee, membuka secara jujur atau kemudian, apa namanya, mengumumkan ya secara terbuka, bahwa dirinya adalah, mantan narapidana dan ini kami lihat juga menjadi eee, salah satu pertimbangan MK untuk kemudian menjatuhi sanksi diskualifikasi. Karena, eee kita bisa melihat ya bahwa MK sangat-sangat mempertimbangkan prinsip kejujuran untuk dipatuhi, sehingga alasan-alasan yang kemudian disampaikan berkaitan dengan ketidaktahuan bahwa, dirinya merupakan mantan pidana dan sebagainya itu kemudian tidak indahkan oleh MK dan, cukup keras dalam hal ini MK kemudian menjatuhkan sanksi diskualifikasi yang
dalam beberapa sisi kami rasa itu patut juga untuk apresiasi. Lalu ada hal menarik lainnya yaitu terkait dengan jurisprudensi baru di dalam putusan Banjarbaru ya, karena sebagaimana kita tahu pemilihan wali kota Banjarbaru ini sangat, bermasalah kemarin karena, eee, untuk satu-satunya ya mungkin saya rasa di seluruh dunia ada pemilihan secara langsung yang kemudian pemenangnya menang 100% dan jumlah suara tidak sahnya sekitar 68%. Yang memang di dalam proses persidangan secara apa ya, terbukti juga bahwa permasalahannya adalah di dalam penafsiran aturan teknis yang dipahami oleh, KPU di daerah terkait dengan diskualifikasi pasangan calon pada waktu kurang dari 29 hari menuju hari pemungutan suara, yang menyebabkan, eee, pilkada di Banjarbaru kemarin hanya diikuti oleh satu pasang calon dan satu pasang calon yang didiskualifikasi. Dan, MK kemudian melihat dan mempertimbangkan keadaan ini menjadi suatu keadaan khusus, yang merupakan anomali dalam proses penyelenggaraan pilkada, sehingga MK menilai proses penghitungan dan juga pemungutan suara, penghitungan dan juga rekapitulasi suara yang dilakukan di Pilkada Banjarbaru mengandung ketidakpastian hukum, sehingga harus dibatalkan. Dan di dalam putusannya MK kemudian, memerintahkan kepada KPUD Banjarbaru untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mengubah desain surat suara menjadi desain surat suara dengan kolom kosong. Nah, karena, kekosongan hukum yang kemudian terjadi ya di dalam undang-undang pilkada dan juga aturan teknis di KPU, maka dari itu mahkamah kemudian, rasanya di dalam pertimbangan hukum di dalam putusan ini, putusan nomor 5 tahun 2025 ini, juga memberikan, preseden atau memberikan jurisprudensi untuk kemudian menjelaskan bagaimana konteksnya, bagaimana penilaian terhadap, situasi yang mirip dengan ini, sehingga ini rasanya perlu menjadi salah satu aspek yang harus diakomodir di dalam undang-undang, pemilu yang baru nantinya. Lalu, yang menarik juga terkait dengan dalil TSM di dalam PHPKD tahun 2025 ini, bahwa kita bisa melihat terdapat 2 daerah yang diperintahkan oleh MK untuk melakukan PSU karena kuatnya dugaan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM, yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu dan juga Kabupaten Serang. Dan, tapi menariknya adalah, meskipun keduanya di dalam kedua perkara tersebut MK secara tegas mengatakan meyakini telah terjadi pemanfaatan fasilitas dan juga pelanggaran bersifat TSM, namun di antara kedua perkara tersebut hanya satu yang kemudian dijatuhi juga dengan sanksi diskualifikasi, yaitu di Kabupaten Mahakam Ulu saja. Sementara di Kabupaten Serang tidak, dengan, beberapa pertimbangan salah satunya yang adalah, di Kabupaten Serang mahkamah menilai, eee, tidak kemudian, ada, tindakan atau aksi langsung yang dilakukan oleh, pasangan calon, kepala daerah yang bersangkutan untuk memanfaatkan. Meskipun MK telah menyatakan bahwa ada dan pembangunan daerah tertinggal yang secara terang-terangan mendukung istrinya yang merupakan calon, bupati, meskipun tidak kemudian dinilai MK perlu untuk didiskualifikasi. Sementara yang terjadi di Mahakam Ulu, MK menilai bahwa, pasangan calon nomor urut 3 itu memanfaatkan, kedekatannya dengan Bupati aktif Mahakam Ulu, yang kemudian Bupati aktif Mahakam Ulu itu memberikan dukungan dengan, pelimpahan kewenangan kepada RT dan RW untuk kemudian melakukan atau menyelenggarakan, kegiatan-kegiatan yang kemudian didanai oleh dana dari daerah. Sehingga Mahkamah Konstitusi, berkesimpulan untuk mendiskualifikasi atau memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang bersangkutan. Nah, dua dua pendekatan yang berbeda ini tentu perlu menjadi, kajian ke depan ya sebenarnya, bagaimana kemudian TSM ini bisa ditafsirkan, cukup luas dan, bagaimana kemudian pembuktian itu, tetap diterima Mahkamah Konstitusi meskipun ada mungkin, kesulitan untuk menghadirkan saksi, menunjukkan atau membuktikan alat-alat bukti di dalam persidangan dan sebagainya. Tetapi tentu ini menjadi satu preseden yang sangat baik ya, bagaimana kemudian, ternyata dalil TSM itu bisa dibuktikan dan kemudian bisa
apa ya, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam proses persidangan. Oke, ini mungkin sudah masuk ke bagian akhir ya, bahwa beberapa catatan-catatan tadi kami kesimpulkan dalam beberapa poin. Pertama, eee, putusan PHPK tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikansi dari jumlah PSU dan juga diskualifikasi pasangan calon dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang bagi kami hal tersebut mengindikasikan 2 hal. Pertama, semakin bermasalahnya pelaksanaan pilkada dan yang kedua adalah progresivitas yang dilakukan MK dalam menegakkan aturan kepemiluan. Lalu, kita juga masih bisa melihat ya bahwa tren pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif atau pelanggaran TSM masih terjadi, dan terbukti terjadi dengan kasus di Mahakam Ulu dan juga Serang, Kabupaten Serang. Keempat, meskipun MK mampu menyelesaikan sengketa dalam batas waktu yang ditentukan, tentu masih ada tantangan dalam hal atau dalam konteks pembuktian dan juga jumlah saksi yang masih dibatasi. Kami rasa ke depannya dengan waktu yang bisa di-manage sedemikian rupa, selayaknya akan ada penambahan ya terkait dengan jumlah saksi, ataupun ahli yang kemudian bisa dihadirkan oleh para pihak. Dan yang keempat, kami berharap MK akan bisa konsisten terhadap pertimbangan-pertimbangan yang digunakan di dalam perkara-perkara di dalam PHPKada 2025 ini untuk ke depannya, karena ini merupakan satu, langkah yang sangat progresif untuk kemudian bisa diikuti, di ke depannya. Lalu ada beberapa rekomendasi. Pertama, bahwa penegakan hukum pemilu, khususnya pada tahapan penyelenggaraan harus dibenahi, agar pelanggaran yang bersifat administratif tidak lagi berlarut hingga ke MK. Karena sebagaimana kita bisa lihat, dari 26, eee, ya 26 putusan yang dikabulkan sebagian oleh MK, kita bisa melihat sebagian besarnya adalah permasalahan administratif, bukan permasalahan hitung-hitungan dan bukan juga permasalahan terkait dengan rekapitulasi suara. Yang artinya seharusnya di dalam tahapan penyelenggaraan, Bawaslu dan aparat penegak hukum lainnya sudah harus bisa untuk kemudian menyelesaikannya, namun karena kegagalan itulah kemudian pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif ini terpaksa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Lalu yang kedua, proses verifikasi pendaftaran oleh KPU dan pengawasan oleh Bawaslu harus ditata ulang dengan baik untuk menciptakan kepastian hukum, terutama terkait dengan syarat pencalonan dan juga syarat calon yang perlu dikonsolidasikan. Karena dari 11 diskualifikasi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagian besarnya itu berkaitan dengan ketidakpastian hukum, yang didalilkan oleh, pemohon dan juga kegagalan dari KPU serta Bawaslu untuk melakukan verifikasi terhadap setiap berkas-berkas yang diterima dalam proses pendaftaran calon yang ada. Lalu yang ketiga, yaitu perbaikan kerangka hukum pemilu ini adalah hal yang mutlak harus dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap setiap aspek penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun 2024 kemarin. Bahwa permasalahan-permasalahan ini harus dilihat tidak hanya permasalahan yang, langsung selesai, eee, yang kemudian ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan itu masalahnya menjadi selesai. Kami rasa permasalahan ini adalah permasalahan berulang yang kemudian, perlu ditangani dengan melakukan perbaikan kerangka hukum pemilu, termasuk juga, mereformasi sistem ataupun, kinerja dari penyelenggara pemilu agar lebih baik ke depannya.